He's coming soon. Sekali lagi, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Ohev et Hakayim, atau mencintai kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pada dasarnya setiap orang atau setiap manusia itu pasti yang pertama menginginkan umurnya panjang. Pengennya umurnya panjang. Kemudian orang pengen selain umur panjang sehat, tubuhnya sehat terus. Kemudian selain itu juga pengen diberkati. Sudah mintanya umur panjang, sehat, diberkati dan lain-lain, saudara. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sesuai Dafar Elohim, saudara? Apa yang kita rindukan itu bisa terjadi bagaimana kehidupan kita. Kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus 1 Kepa pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kitab 1 Kepa pasal yang ketiga atau 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. Demikian Dafar Elohim. Dan akhirnya hendaklah semuanya sepikiran, seperasaan, sekasih persaudaraan, lemah lembut, bersahabat, tidak membalas kejahatan ganti kejahatan, atau caci maki ganti caci maki, melainkan sebaliknya saling memberkati. Karena mengetahui bahwa untuk itulah kamu telah dipanggil, supaya kamu dapat mewarisi berkat. Sebab siapa yang ingin mencintai kehidupan, artinya mencintai kehidupan, saudara kasih Tuhan, dan melihat hari-hari yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya agar tidak membicarakan tipu muslihat. Biarlah dia berbalik dari jalannya yang jahat dan melakukan yang baik. Biarlah dia mencari perdamaian dan mengejarnya. Sebab mata Yahweh ada atas orang benar, dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Yahweh melawan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, semua orang, semua manusia pada dasarnya menginginkan yang seperti tadi saya sampaikan di atas, yaitu pengen umur panjang. Makanya kalau ada orang yang merayakan sukacita hari lahirnya atau ulang tahun, nyanyinya panjang umurnya. Kenapa yang dinyanyikan panjang umurnya, saudara? Supaya orang bisa menikmati kehidupan, kemudian diberkati. Dalam sepanjang kehidupannya diberkati, memperoleh kesehatan dan lain-lain, saudara. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sesuai Dafar Elohim, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini atas seizin Elohim atau kehendak Tuhan. Amin. Makanya seringkali kalau saya mengucapkan kepada saudara saat janji, tetapi kepada orang saya bilang Yirse Elohim, jika Elohim mengizinkan. Artinya semua biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam doa Bapa kami pun, Avenu seva samayim yit kada semeka tafu malkuteka ye akhir soneka ka asal vasamayim ngembara, terjadilah kehendakmu. Jadi bukan kehendak kita. Jadi kalau kita ingin mencintai kehidupan dan semua apa yang kita rindukan, seperti apa yang sudah saya sampaikan di atas awal tadi, yaitu kita biarkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini karena kehendaknya Elohim, kehendaknya Abba Yahweh Besen Yeshua Mashiach, bukan kehendak kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sering berdoa Bapa kami, kita berdoa dan doanya Bapa kami, ya Bapa Yahweh, terjadilah kehendakmu. Harusnya kita tidak
memaksa Tuhan. Harusnya kita tidak ngancem Tuhan dalam doa. Bapak Yahweh, biarlah apa yang saya rindukan semua atas izin-Mu, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, harus menyadari bahwa kita dipanggil dan dipilih itu untuk menjadi berkat dengan penuh kasih sesuai dafar Elohim. Dari bacaan yang kita baca tadi, dafar Elohim, kita sudah melihat yang kedua, yaitu menyadari kalau saya dipanggil jadi orang yang percaya Yesus Hamasiah, saya dipanggil dan dipilih itu untuk jadi berkat, bukan jadi sandungan, bahkan malah jadi masalah, tidak. Tapi saya dipanggil supaya saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan memang menjadi berkat itu tidak mudah. Kenapa, saudara? Kadang kita diperlakukan gak adil. Kadang kita sudah merasa benar pun melakukan hal yang baik, masih dicari kesalahannya. Banyak hal yang kita hadapi, saudara. Karena tidak semua orang akan suka dengan kita. Sehebat apapun dan sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, seringkali banyak orang yang dilihat bukan karena kebaikannya, saudara, tapi yang selalu diingat adalah kejelekan dan keburukannya, saudara. Jadi yang kedua, menyadari bahwa kita dipilih dan dipanggil, ya. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Yang memanggil itu Yesus sendiri. Bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya berarti kita dipanggil oleh Tuhan, itu dipilih sendiri oleh Yesus. Oleh sebab itu, jadilah berkat. Kita harus menyadari dan kita harus menjadi berkat dengan penuh kasih. Menjadi berkat dengan penuh kasih sesuai dafar Elohim. Jadi standarnya itu firman Tuhan, bukan standarnya dunia atau manusia. Yang ketiga, saudara, dalam mencintai kehidupan atau OFHKY, dalam kita mencintai kehidupan harus bisa menjaga lidah. Kenapa, saudara yang dikasih? Kenapa kita harus bisa menjaga lidah kita dari yang jahat? Karena, saudara, yang gampang menimbulkan dosa itu dari lidah. Lason hara atau lidah jahat itu seringkali paling gampang. Kalau kita melihat, saudara, ini perhatikan, kalau saya melihat, mata saya melihat dosa, yang berdosa mata saya. Kalau saya mengambil, tangan saya yang berdosa. Dan dampaknya siapa? Sudah saya dan orang yang saya rugikan. Kalau saya ngambil. Kalau saya berdosa mata saya, maka mata saya yang berdosa karena kelakuan saya. Tetapi begitu lidah yang jahat, itu seperti sel kanker yang menjalar. Sehingga kenapa, sudah? Satu orang ngomong hal yang jahat, disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu sampaikan kepada orang lain, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya terus. Maka itu akan seperti sel-sel kejahatan yang terus mengakar. Dan itulah jadinya bahaya, saudara. Kenapa kita harus bisa mengekang lidah kita? Karena yang jahat itu terjadi. Jadi kalau kita ngomong, waduh, si A itu begini, satu orang sampaikan, besoknya di sana memprovokasi lagi, terus akhirnya terjadi jaringan yang luar biasa. Tapi jaringannya bukan jaringan yang baik, tetapi jaringan yang jahat, saudara. Kalau jaringan yang baik masih mending, wah itu si A mengalami permasalahan, pergumulan dalam ekonomi yang sangat sulit, yuk kita nabur, kita memberkati. Ini jaringan yang memberkati banyak orang, bagus. Tetapi kalau ngomongin orang, dampaknya ke banyak orang. Nah, yang jadi masalah, manusia itu paling seneng kepo, saudara, pengen tahu. Jadi kalau ada orang ngomong sedikit terus dipancing supaya keluar semua. Sebenarnya aku nggak boleh ngomong nih. Aku udah dipesen nggak boleh ngomong. Tapi ngomong apa sih? Sedikit aja nih. Nah, dari sedikit jadi banyak. Gara-gara satu orang bercerita terus akhirnya kemana-mana. Dan itu menjadi dosa yang sangat besar, saudara. Makanya kitab suci dikatakan, saudara, dikatakan demikian. Siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hal yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat. Mulai kata-katanya yang baik, yang positif, yang benar, saudara. Semua yang keluar dari hati. Sekarang bukan hanya melalui lidah saja, saudara. Bisa melalui jempol jadinya. Karena begitu nulis sesuatu di media sosial, hal yang negatif dibaca banyak orang, dampaknya juga jadi banyak orang sekarang. Kalau dulu nggak bisa, saudara.
Kita mau menerima kabar aja harus beberapa waktu yang lalu waktu saya ke Jundel sharing ngobrol-ngobrol saudara, itu diceritain zaman dulu nggak ada surat juga, surat lama adanya telegram, dan telegram itu pun adanya di kecamatan. Ya kalau kampungnya dekat kecamatan lah, kalau kampungnya di ujung yang nggak ada kecamatan, mau nunggu berita hari ini nyampein berita bisa minggu depan baru dengar kabarnya. Sangat sulit saudara kalau nulis surat, ya kalau alamatnya tepat. Tetapi sekarang pintu dosa bisa di mana-mana. Karena satu orang nulis dan itu membuat suasana menjadi ribut rame. Dari satu orang dosanya bisa kemana-mana. Oleh sebab itu harus jaga lidah kita. Kenapa saudara? Penting bagi kita untuk menjaga dan supaya kita bisa jadi berkat. Karena begitu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kok kita harus hati-hati? Karena sekarang ini jujur saudara, saya melihat orang itu kalau punya aib senangnya malah diumbar ke banyak orang. Begitu saya punya masalah sesuatu sama si A, unggah. Wah, aku tadi hari ini aku dilakukan gini. Nah, orang lain yang nggak tahu pengen penasaran kamu punya masalah sama siapa, kepo jadi saudara. Dah terus tulis branding, wah di Facebook jadi rame, di Instagram jadi rame. Orang pengen tahu semua saudara. Harusnya masalah dia, tetapi semua orang jadi tahu. Inilah yang berbahaya. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah, sehingga kita ini sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Kalau kita bisa menjaga lidah kita dari yang jahat, maka tidak mungkin muncul masalah. Yang keempat yaitu tasufa atau bertobat atau berbalik dari yang jahat, serta siap menebar perdamaian atau salom dimanapun. Jadi saudara, yang keempat yang kita lakukan kalau kita mencintai kehidupan adalah bertobat. Dan bertobat itu tidak harus nunggu orang lain. Bertobat itu melalui diri kita sendiri saudara. Tasufa, bertobat, berbalik dari yang jahat, dan siap menebar hal-hal yang damai atau shalom dimanapun. Sehingga dimanapun kita berada itu rasanya adem. Jadi kalau kita pergi kemanapun, kok itu orang itu ke situ rasanya adem ya. Orang itu ke situ rasanya kok kalau ada dia ngomongnya pun kok adem, nenangin, meneduhkan, saudara. Termasuk para pengkhotbah. Nah, pengkhotbah pun sama. Bukan berarti bahwa khotbah itu tidak boleh keras. Bukan berarti tidak boleh khotbah itu tidak boleh menegur, karena khotbah yang baik itu bisa menegur. Makanya Dafar Elohim dikatakan bagi pedang bermata dua. Artinya mengena sisi yang satu, mengena sisi yang lain. Saya bisa mengenai ke jemaat, bisa mengenai pengkhotbahnya. Tetapi kalau tidak tahu permasalahannya, tetapi kalau ada orang sharing, waduh Pak Gembala saya punya masalah seperti ini, besok jadi bahan khotbah. Ini namanya bukan pedang bermata dua. Pedang yang memang sengaja menusuk saudara. Dan itu yang menimbulkan masalah yang baru. Saudara yang dikasih oleh Bapak, makanya seringkali kalau saya sharing, ada orang yang sharing secara pribadi kepada saya, jangankan orang lain, bu istri saya atau anak saya pun tidak boleh tahu. Kenapa? Karena ini pribadi. Tapi kalau orang yang tidak bijak, kadang omongan apa bisa disampaikan kemana. Yang repot nih kalau punya istri suka kepo, anaknya suka kepo. Tadi cerita apa itu jemaat kesini? Nah, ini repot. Nah, gebalanya nggak bijak, main cerita. Wah, ibu gebalanya punya CS yang lain, ceritain semua, bubar lah saudara. Inilah yang sering kali kadang timbul masalah. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tasufa, bertobat melalui diri kita sendiri, berbalik dari yang jahat dan siap menabur. Saya selalu ajarkan ke Kehilangan Dura Yahweh apa saudara? Jadilah penyejuk di tempat yang panas. Jadi nak suasananya lagi gak nyaman, panas, gak usah jadi kompornya, tetapi jadi penyejuknya. Sabar ya Pak, sabar ya Bu. Enggak, dia gak kayak gitu kok. Dia orangnya baik. Justru kalau Bapak sabar, Ibu sabar, justru Bapak yang akan dapat berkatnya. Amin. Itu membuat suasana menjadi teduh. Tetapi kalau suasananya itu memang dingin, adem aja, ini satu dengan yang lain, jemaat satu dengan yang lain rasanya adem, ya buat suasana yang menghangatkan, sehingga satu dengan yang lain menjadi akrab, fellowshipnya ketemu. Amin. Makanya Yesua pergi kemanapun selalu menjadi berkat buat banyak orang. Yang tidak suka itu hanya setan saudara. Karena selalu yang menabur kebaikan Yesua lakukan. Amin. Itu yang keempat. Oleh sebab itu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, karena kasih Abah Yahweh Elohim besim Yesua HaMashiach,
tertuju kepada orang benar, dan mendengar setiap permohonan doa umat yang takut akan Elohim. Jadi sebenarnya kenapa sudah bisa terjadi seperti itu, mencintai kehidupan itu terjadi karena kasih Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach tertuju kepada orang benar. Amin. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan ada 4 hal yang saya catat tadi, Bapa Yahweh matanya tertuju kepada orang benar. Yang dituju itu orang benar. Dan Bapa Yahweh bersama Yeshua akan mendengar setiap permohonan doa umatnya yang takut akan Elohim. Kenapa seringkali banyak orang kalau menyampaikan kenapa doa kita nggak dikabulkan? Saya selalu punya istilah, doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Cuman dikabulkannya kapan itu yang sesuai kehendaknya Tuhan. Kalau dijawab pasti, Bapak Yahweh tolong saya ini lemah. Tuhan bilang iya, kamu besok kok sembuh. Berarti sembuhnya kapan? Besok. Tapi dijawab, dikabulkannya besok, saudara. Itu namanya Bapak Yahweh tolong saya ini udah mepet nih, kritis, mau bayar sekolah, mau bayar kuliah. Iya, 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, 3 hari lagi kamu sudah dapat berkat kok, kamu bayar. Dijawab, dikabulkannya kapan? 3 hari lagi. Sama dengan kalau kayak Riel, anak saya bilang, "Pah, bayar kuliah nih." Iya, minggu depan ya. Saya kabulkannya kapan? Ya minggu depan. Tapi saya jawab gak? Jawab. Nggak langsung istilahnya saatnya enggak. Makanya harus bisa membedakan antara istilah dijawab dan dikabulkan. Dijawab pasti dijawab kok. Semua pasti jawab. Kecuali yang bertentangan dengan daftar Elohim. Dijawab pun tapi ditolak. Paham saudara? Jadi kalau kita berdoa tapi untuk kepentingan sendiri, makanya kenapa banyak doa kita yang tidak dikabulkan Tuhan, tidak lihat koreksi diri kita. Jikalau kau berdoa, aku akan memalingkan muka. Kenapa memalingkan muka? Karena tanganmu berlumuran darah. Artinya apa? Masih penuh dosa yang mendam dalam diri kita. Buang itu jauh-jauh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebagai ayat yang terakhir di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 15 ayat 29. Kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 15 ayat 29. Demikian daftar Elohim. Rahok Yahweh Marsaim Filat Sadikim Yisma. Sekali lagi, Rahok Yahweh Marsaim Filat Sadikim Yisma, yang artinya Yahweh itu jauh dari orang fasik. Artinya justru Bapak Yahweh jauh dari orang fasik, jauh dari orang yang suka berbuat dosa. Tetapi dia mendengar doa orang benar. Amin. Bapak Yahweh pasti mendengar doa kita. Apa yang menjadi pergumulan kita terjadi. Tetapi sekali lagi, yang membuat terjadi dalam hidup kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Bapak Yahweh itu sendiri. Tapi pasti dijawab. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, mencintai kehidupan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Kita hidup itu karena Bapak Yahweh punya rencana yang indah buat kita. Amin. Apapun kondisinya, orang yang terlahir dalam kondisi apapun, kalau dia dilahirkan berarti Tuhan punya rencana yang indah. Menjadi umat Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach yang mencintai kehidupan dengan tetap takut akan Tuhan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach memberkati kita ke keluarga kita masing-masing.